Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, doa batin, mental prayer, umumnya dibedakan dengan doa vokal dan kontemplasi. Ketiganya bukan hanya soal 3 macam doa, tetapi 3 tingkat doa. Doa vokal, kita menggunakan kata-kata lisan, doa formulasi. Sementara doa batin pada umumnya dibedakan dalam 3 bentuk. Orang mengenal 3 bentuk dari doa batin, mental prayer ini. Pertama sekali, doa renung atau yang seringkali disebut dengan meditative prayer. Dalam doa meditative prayer ini, doa renung, refleksi, orang menggunakan pemikiran intelektual untuk mengerti iman Kristiani kita, pokok-pokok iman kita, yang kemudian melalui refleksi, melalui pemikiran diskursifnya, mendorong orang itu untuk mempraktikkan kebenaran iman itu. Yang kedua, bentuk dari doa batin mental prayer ini disebut affective prayer, doa afeksi, doa curahan hati. Dalam doa afeksi ini, hati lebih banyak bermain, perasaan lebih banyak digunakan. Disinilah kita mulai memahami bila Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa doa bukan soal banyak berpikir, tetapi banyak mencinta. Bentuk ketiga dari doa batin mental prayer adalah doa hening, atau seringkali disebut juga sebagai simplicity prayer atau contemplative prayer. Doa hening, contemplative prayer, atau prayer of simplicity ini dianggap sebagai langkah lebih maju dari 2 bentuk doa batin lainnya ini. Di sini yang paling ditekankan adalah keheningan. Kita dibawa masuk ke dalam keheningan yang lebih besar dan lebih dalam, supaya kita siap untuk masuk dalam pengalaman kontemplatif, pengalaman kontemplasi. Keheningan yang kita terima, kita alami dari doa hening, doa sederhana, prayer of simplicity, contemplative prayer ini memungkinkan kita untuk masuk dalam persatuan dengan Allah dalam kontemplasi. Kontemplasi dalam tradisi Karmel adalah sesuatu yang melulu anugerah dari Tuhan. Ini bukan usaha kita, tapi ini adalah murni sebuah karunia pemberian Tuhan. Tetapi untuk masuk dalam pengalaman karunia kontemplasi ini, persatuan dengan Tuhan dalam kontemplasi, kita membutuhkan keheningan yang lebih dalam. Bentuk ketiga dari doa batin mental prayer ini membawa kita ke dalam keheningan yang lebih besar. Ciri dari sebuah doa hening, contemplative prayer atau simplicity prayer adalah pendek, diulang-ulang, repetisi, dan berirama.
pendek, ulang-ulang, berirama. Ini ciri dari contemplative prayer, simplicity prayer, atau kadangkala orang menyebutnya dengan doa hening. Doa ini melalui pengulangan sebuah kata doa atau sebuah formula yang dalam tradisi timur disebut dengan mantra, orang dibawa masuk ke dalam keheningan yang lebih besar, suatu kondisi yang memungkinkan orang untuk masuk dalam pengalaman persatuan dengan Tuhan dalam kontemplasi. Para saudara yang saya kasihi dalam Kristus, saya ingin mengajak kita sekalian untuk masuk dalam praktek doa batin, masuk dalam praktek mental prayer ini. Teristimewa masuk dalam pengalaman doa hening, doa sederhana, simplicity prayer atau contemplative prayer ini. Doa ini seperti yang sudah saya katakan tadi, benar-benar akan membuat kita lebih hening. Oleh karena itu, saya coba menerangkan sedikit praktek doa hening, praktek simplicity prayer ini. Pertama sekali, kita diminta untuk memilih sebuah kata yang kemudian kita jadikan sebuah kata doa, sebuah kata atau sebuah ungkapan pendek. Umumnya memang sebuah kata atau frase ungkapan pendek dari kitab suci. Karena kita tahu sabda Tuhan itu selalu menjadi sumber dari doa kita. Kita bisa memilih kata Yesus atau Maranatha atau mungkin ungkapan terkenal dari Rasul Thomas setelah dia bertemu dengan Yesus dalam pengalaman kebangkitan itu, ya Tuhanku dan Allahku. Atau kata atau ungkapan pendek lain yang barangkali bisa Bapak dan Ibu temukan sendiri dari teks kitab suci itu. Jadi pertama sekali kita diminta untuk memilih sebuah kata yang akan kita jadikan sebagai kata doa, sebuah formula atau mantra. Yesus, Maranatha, atau ya Tuhanku dan Allahku. Perintah dari praktek doa batin ini barangkali sederhana saja. Kita duduk dengan tenang. Kita duduk dengan punggung tegak, setegak mungkin. Kemudian kita pelan-pelan menutup mata kita. Di dalam keheningan batin, kita mulai mengucapkan Yesus atau Maranatha atau ya Tuhanku dan Allahku. Kita duduk dengan tenang setenang mungkin. Dengan tangan kita letakkan di paha kita, terbuka atau tertutup atau disilangkan. Tapi kita berusaha agar selama doa batin ini kurang lebih 20 menit, kita berusaha agar tidak ada gerakan tubuh. Kita menjaga agar tubuh kita benar-benar tenang. Dan kita duduk dengan tenang, punggung diusahakan setegak mungkin. Sebab kita akan mengucapkan sebuah kata doa. Agar pernafasan kita mengalir dengan baik, memang punggung diusahakan tegak. Sebab itu akan membantu banyak. Kemudian kita menutup mata kita pelan-pelan. Lalu dalam keheningan kita mengucapkan kata doa kita. Yesus, Maranatha, atau
ya Tuhanku dan Allahku. Kita ucapkan dengan nada datar, intonasi sama. Tapi bila dirasa lebih membantu, Bapak dan Ibu bisa mengucapkannya dengan irama pernapasan. Umpamanya pada saat menarik nafas kita katakan ye, dan pada saat menghembuskannya kita katakan sus. Yesus. Maranatha. Pengalaman banyak orang memang mengucapkan kata doa formula dengan seirama pernafasan seringkali dianggap lebih membantu. Sehingga mudah untuk kemudian dalam perjalanan waktu, perjalanan praktek ini, irama pernafasan kita dengan gerak pengucapan kata ini bisa sinkron. Bisa sinkron, bisa sejalan. Selama kita melakukan praktek doa ini, kita bernafas seperti biasa. Saya tidak menganjurkan Bapak dan Ibu belajar pernafasan perut, walaupun dalam kenyataan ini bisa lebih membantu untuk doa batin. Tetapi pernafasan biasa, bernafas secara alami, tenang dan teratur, itu cukup untuk menopang praktek doa ini. Nanti Bapak dan Ibu akan alami bahwa setelah kita duduk diam, kita tutup mata, kita duduk dengan tenang dan mulai mengucapkan kata doa kita. Mungkin beberapa waktu kemudian, pikiran mulai mengganggu kita. Kita masuk dalam pengalaman pelanturan. Satu hal berkenaan dengan pelanturan ini, saya hanya ingin katakan begini. Ucapkan kata itu dengan baik, penuh atensi, penuh perhatian, dan bila terjadi pelanturan, Anda sadar bahwa Anda melantur, tidak usah banyak berpikir, tidak usah menjadi gelisah, kembalilah ke kata itu. Kembalilah ke kata doa itu. Sehingga 20 menit ini menjadi sebuah dinamika, masuk dalam kata itu, keluar dari kata itu, kita masuk lagi. Saya harap Bapak dan Ibu bisa paham mengenai praktek doa batin ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang kita masuk dalam praktek doa batin. Saya persilakan Anda sekalian duduk dengan tenang, setenang mungkin. Duduklah dengan punggung tegak, setegak mungkin. Letakkan tangan Anda pada paha Anda terbuka atau tertutup atau disilangkan. Perlahan-lahan tutuplah mata kita dan ucapkan Yesus. Maranatha. Ya Tuhanku dan Allahku.
Allah kerinduan hati kami, Engkau berdiam di dalam diri kami, di dalam kedalaman batin kami. Di dalam keheningan batin kami, Engkau menemani dan mengiringi perjalanan hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami, dan seluruh hidup kami, selalu Engkau dampingi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu sadar akan kehadiran-Mu di dalam keseharian hidup kami, agar hidup kami benar-benar menjadi sebuah hidup di hadirat-Mu selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.